Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, saya sudah menjelaskan ya mengenai pengertian kata kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Saya jelaskan bahwa Bapa ini milik bersama. Saya jelaskan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang memiliki penderitaan yang sama, dan penderitaan yang sama itu melawan iblis. Seperti singa yang mengaum, itu perjuangan yang harus kita miliki melawan kuasa kegelapan. Ya, lawan kita bukan darah dan daging. Kita harus memiliki perjuangan yang sama seperti perjuangan Tuhan Yesus, yaitu bagaimana taat kepada Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Lalu diikuti oleh murid-murid sehingga mereka disebut Kristen, artinya seperti Kristus. Perjuangan ini loh yang kita harus alami ya, dan harus berlangsung dalam hidup kita. Memang gereja mula-mula itu menghadapi aniaya, saudara. Tetapi itu bukan musuh terbesar. Hari ini kita juga menghadapi musuh. Apakah itu kemiskinan? Apakah itu perlakuan tidak adil dari orang di sekitar kita? Atau sekarang ini wabah corona bisa menjadi musuh. Tapi itu bukan musuh utama kita. Musuh utama kita itu kuasa kegelapan yang terus bermanuver. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak segambar dan serupa dengan Allah. Bermanuver terus bagaimana kita gagal menjadi anak-anak Allah, dalam arti gagal berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi aniaya itu bukan musuh utama. Musuh utama itu bagaimana kita, maksud saya, musuh utama itu pengaruh dunia yang membuat kita tidak menjadi anak-anak Allah. Artinya tidak segambar serupa dengan Allah. Hari ini saudaraku, kalau saudara secara finansial lemah, saudara ekonominya lemah, itu bukan musuh utama. Justru orang kaya lebih bermasalah. Karena orang kaya sukar masuk surga. Kalau saudara hari ini tidak terhormat, ya tidak masalah besar. Tapi kalau saudara menjadi orang terhormat, itu justru bermasalah. Mengapa? Dengan kehormatan itu, saudara bisa tenggelam, hanyut dengan kenikmatan dunia. Nah, orang-orang yang melakukan perjuangan ini, bagaimana menghadapi pengaruh dunia sekitar dan tetap memiliki integritas sebagai anak-anak Allah yang berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Ini orang-orang yang disebut sebagai gereja Tuhan. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku membangun gereja. Batu karang di situ bisa menunjuk pengakuan Petrus. Engkaulah Tuhan, engkaulah Yesus Mesias anak Allah. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan itu fondasi gereja.
Nah, jangan saudara merasa kalau sudah memanggil Yesus Tuhan itu berarti saudara sudah hidup sebagai jemaat Tuhan. Pengakuan yang Allah kehendaki itu bukan pengakuan mulut. Pengakuan yang kita harus miliki itu harus sebuah tindakan yang menunjukkan kita adalah orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, perjuangan anak-anak Allah harus sama seperti ini. Jadi saudara-saudara, kalau saudara di jalan ya, ada orang panggil bos, oh ternyata dia apakah itu security atau mungkin ya petugas parkir liar, bisa petugas parkir liar. Petugas parkir liar yang menunggu mobil saudara, mau memarkirin ya, mau parkir mobil saudara. Demi uang 10.000, 20.000, 25.000, 50.000 atau kalau beruntung 100.000, dia panggil saudara bos, lalu sebisanya membukakan pintu atau menutupkan pintu. Panggilan bos itu hanya karena uang 25.000 saudara, atau 50.000. Apakah berarti saudara betul-betul menjadi bosnya? Kan tidak. Orang bisa memanggil Yesus itu Tuhan di gereja sesaat saja. Sesaat saja memanggil Yesus itu Tuhan di gereja. Tetapi sebenarnya bukan panggilan Yesus sebagai Tuhan dan mengakui statusnya bahwa dia adalah Tuhan. Tapi bagaimana kita memperlakukan dia sebagai Tuhan. Di dalam seluruh perilaku hidup kita. Itu yang penting, saudara. Gereja yang sesungguhnya, gereja yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan ini bukan hanya menunjuk komunitas, tapi juga menunjuk individu. Ada gereja-gereja yang tidak kelihatan, artinya individu-individu yang hidup dalam berbagai periode, di berbagai zaman, di berbagai tempat, dari berbagai suku bangsa yang berbeda kultur, budaya, dan bahasa. Dan mereka semua orang-orang yang berjuang dengan perjuangan yang sama. Jadi bagaimana menundukkan diri, menjadikan Yesus Tuhan di dalam seluruh perilakunya. Ini lebih dari sekedar menjadi orang baik yang menuruti hukum-hukum moral secara umum. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi perjuangan yang kita miliki harus merupakan perjuangan yang nyata. Perjuangan yang nyata untuk mentaati Tuhan Yesus. Dan mentaati Tuhan Yesus di sini diwujudkan dalam kehidupan yang mengikuti jejaknya. Ikuti jejak Tuhan Yesus. Bagaimana kita hidup seperti Yesus pernah hidup 2000 tahun yang lalu di Palestina. Dan tentu saudara, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan secara benar supaya kita bisa mengerti bagaimana meneladani hidupnya. Sebab seperti Yesus itu bukan hanya mirip-mirip seperti dia, bukan mirip, tapi mengenakan hidupnya, spiritnya, gairahnya, pikiran dan perasaannya, sehingga segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, dan itu yang namanya melakukan kehendak Bapa. Perjuangan ini harus dimiliki oleh setiap kita,
Dan kalau ada perjuangan yang lain, yang lebih dari ini atau sejajar, berarti ketidaksetiaan atau pengkhianatan kepada Tuhan. Nah, saudara, dunia sekarang ini menarik, ya, makin indah. Orang berjuang untuk meraih sebanyak-banyaknya apa yang diberikan dunia, tapi tidak berjuang dengan maksimal bagaimana mengenakan hidup Yesus. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan menjadi anggota gereja Tuhan, gereja yang tidak kelihatan. Menjadi anggota gereja yang kelihatan, tapi belum tentu menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Dia boleh menjadi member, dia memiliki membership, menjadi anggota, memiliki keanggotaan sebuah denominasi, tapi tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba.